Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali ya. Kita akan belajar di pendalaman materi kelas 6 di tema 8, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Bagaimana anak-anak? Kalian siap untuk belajar pagi hari ini? Oke, mari kita mulai. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan informasi dalam bentuk reklame. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu reklame? Ya, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Tujuannya yaitu untuk menawarkan, menginformasikan, dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang kita tawarkan. Apakah kalian masih memahami pengertian reklame ini anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, masihkah kalian ingat reklame berdasarkan jenis medianya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reklame audio, yaitu reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Misalnya abang tukang bakso yang menggunakan mangkok dipukul menggunakan sendok, ya. Selanjutnya yang kedua, reklame visual, yaitu reklame yang menggunakan media gambar, baik gambar diam maupun bergerak. Secara umum orang menyebutnya ini termasuk dalam reklame cetak. Lalu yang terakhir ada reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan media suara dan gambar. Ini sering kita temui kalau kita melihat iklan di televisi, di YouTube, ataupun saat kalian membuka Facebook. Nah, masihkah ingat contoh-contoh reklame yang pernah kita pelajari? Ya, yang pertama kita pernah belajar poster, lalu ada brosur, baliho, spanduk. Ini yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Tetapi kita pernah belajar ada mungkin embalase ataupun yang lainnya. Tetapi hari ini kita akan membahas terlebih ke poster dan brosur. Nah, poster, apa sih poster itu? Nah, poster itu adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang biasanya dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Poster biasanya diletakkan atau dipajang di tempat umum atau tempat-tempat yang sudah disediakan. Ya, kalau di sekolah kita biasa melihat di majalah dinding. Nah, poster biasanya berukuran kertas A3, ya. Dalam poster ini biasanya terdapat judul, nama penyelenggara, info terkait isi poster, serta kontak yang bisa dihubungi. Nah, sedangkan brosur yaitu sebuah reklame yang berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat umum. Brosur biasanya berisi informasi atau memperkenalkan suatu produk. Nah, brosur ini biasanya memiliki ukuran lebih kecil dari poster, yaitu ukuran A5, sehingga memudahkan pembaca untuk membawanya. Bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi seperti sebuah buku saku. Nah, dalam brosur ini biasanya juga terdapat judul, nama penyelenggara, info terkait isi brosur, serta kontak yang bisa dihubungi. Nah, bisakah kalian membedakan antara poster dengan brosur anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, pernahkah kalian melihat contoh-contoh reklame ini? Ya, ini contoh poster. Yang kedua juga ada poster. Dan yang ketiga ini adalah brosur. Nah, di sini kita belajar mengenai informasi dalam bentuk reklame.
Dari 3 contoh ini, misalnya pada gambar 1, maka informasi yang bisa kita dapatkan yaitu ya, artinya di sini kita mendapat informasi kita tidak boleh ya memberikan sesuatu ya kepada pihak-pihak tertentu yang bisa berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, karena ini disebut juga dengan pungli. Nah, informasinya berarti kita harus menghentikan pungli, karena pungli ini termasuk dalam tindak pidana kriminal, bahkan bisa masuk ke dalam korupsi berupa gratifikasi. Lalu pada contoh yang kedua, informasi yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa mengenal namanya gerhana matahari. Ya, pada ini kapan akan terjadi? Apa itu gerhana matahari? Bagaimana kedudukannya? Lalu jenis-jenis gerhana matahari itu apa saja? Nah, di situ kita bisa mengetahui informasinya. Sedangkan pada yang brosur ketiga, kita bisa mengetahui informasi yang diberikan yaitu mengenai PPDB suatu sekolah, yaitu SD Kristen Terang Bangsa. Di dalamnya kita bisa mendapatkan info kapan pendaftarannya, programnya apa saja, kontak yang bisa dihubungi apa saja. Nah, bisakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan informasi dalam sebuah reklame itu? Baik, Mister akan lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mengenai sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Pernahkah kalian melihat ini? Yang dipegang oleh anak perempuan ini? Nah, itu yang disebut dengan penanggalan atau kalender. Mungkin kalian pernah melihat seperti ini. Kalender duduk seperti ini. Atau mungkin kalender yang ditempel di dinding. Nah, ini juga kalender yang ditempel di dinding. Mengapa kita belajar mengenai ini? Ya, pada penanggalan atau kalender, kalau kalian lihat pada gambar 1, 2, dan 3 tadi, ya, kalender bisa masuk ke dalam reklame. Selain memberikan informasi tentang penanggalan atau waktu, ya, di sini kita bisa tahu, ya, lihat pada gambar 1 ada sekolah Terang Bangsa. Berarti dia menawarkan jasa tentang pendidikan. Pada gambar yang kedua ada toko Amoy. Ya, dia menjual aneka makanan ringan. Lalu yang ketiga ada Champion. Ya, berupa aki, merek aki. Jadi selain menunjukkan penanggalan, ya, di situ mereka memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang hendak mereka tawarkan. Nah, sekalian kalian bisa memahami kan mengapa kalender bisa dimasukkan dalam reklame. Itu tadi yang pernah kita bahas. Nah, di sini kita dapat menjelaskan sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Ya, media visual berarti media cetak. Ya, kita bisa menjelaskan sistem penanggalannya seperti apa. Nah, pada kalender yang biasa kita lihat itu biasanya menggunakan dua sistem penanggalan. Yang pertama yaitu penanggalan Masehi dan yang kedua penanggalan Hijriah. Apakah kalian tahu apa itu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah? Mari kita lihat. Nah, pada penanggalan Masehi biasa juga disebut dengan penanggalan Syamsiah. Ya, pada penanggalan ini menggunakan dasar revolusi bumi. Kalian tahu, revolusi bumi adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk memutari matahari. Sedangkan pada penanggalan Hijriah atau Qamariyah, ya, ini menggunakan dasar revolusi bulan, yaitu waktu yang digunakan bulan untuk memutari bumi. Ya, nanti di sini kalian bisa belajar lebih lanjut dalam muatan pelajaran IPA. Waktu yang dibutuhkan pada penanggalan Masehi akan berbeda dengan penanggalan Hijriah. Kalau Masehi, ya, dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 365 hari. Sedangkan pada Hijriah, ya, biasanya dalam 1 tahun itu ada 354 hari. Nah, dari perbedaan itulah nanti kita bisa tahu mengapa pada hari raya
umat muslim yang menggunakan penanggalan hijriah biasanya hari raya tertentu itu setiap tahunnya akan berbeda. Oke anak-anak, apakah kalian sudah memahami penanggalan Masehi dan penanggalan hijriah? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai infografis dalam bentuk poster. Poster bisa juga disebutkan berupa infografis. Apa infografis itu? Infografis adalah bentuk penyajian informasi yang sederhana agar mudah dipahami dengan cepat oleh pembaca. Coba perhatikan gambar berikut, nak. Gambar yang pertama, lalu gambar poster yang kedua. Di sini kalian lihat ya, mengapa disebutkan poster itu berupa infografis? Dari dua poster ini kita melihat di sini ada info yang disajikan dengan gambar-gambar tertentu. Nah, dari gambar-gambar tertentu ini kita bisa memahami isi yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Sehingga maka tadi disebutkan poster itu dapat berupa infografis ya, karena hanya berupa gambar-gambar. Ini yang membedakan dengan brosur. Kalau brosur lebih banyak berupa tulisan, gambar hanya sebagai pelengkap. Ya nak ya, itu yang membedakan antara poster dengan brosur. Nah anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang kita pelajari pagi hari ini? Ya, Mister berharap ya kalian bisa memahami isi materi yang kita pelajari pagi hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan Mister. Ya, kita bertemu esok kembali. Setri pamit dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, nak.